Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika di video kemarin teman-teman kita sudah dengarkan pernyataan dari Bahar bin Smith yang penolakannya terhadap tes DNA yang dilakukan kepada para habaib dan kepada dirinya. Bahar bin Smith ini memberikan persyaratan yang mustahil teman-teman. Di antaranya, yang pertama harus bisa membongkar makam Rasulullah. Padahal, Habib Rizik Syihab sudah menyatakan ada peninggalan Rasulullah yang bisa diambil DNA-nya untuk diuji, untuk dites DNA-nya kepada seluruh habaib yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Habib Rizik sudah menyatakan bahwa ada peninggalan rambut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu bisa diambil DNA-nya. Yang kedua teman-teman, Bahar bin Smith ini, dia memberikan persyaratan orang yang meminta dirinya untuk tes DNA, harus dites DNA terlebih dulu. Jika terbukti, orang yang menyuruh tadi, terbukti dari hasil anak zina, barulah dia mau melakukan tes DNA. Ini persyaratan seperti apa ini? Ini adalah persyaratan yang sangat mustahil, teman-teman. Tentu saja, ini dilakukan oleh Bahar bin Smith ini tujuannya untuk agar dirinya tidak dites DNA. Oke, teman-teman, pada video kesempatan kali ini, kita akan dengarkan bantahan dari Habib Hanif Alatas. Sekarang nih, Habib Hanif yang memberikan bantahan terhadap tes DNA. Habib Hanif ini, teman-teman, menyatakan tes DNA itu haram hukumnya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman, video ini saya ambil dari channel YouTube Nasri Sunnah, teman-teman. Nah, di video ini, teman-teman, kita dapat dengarkan pernyataan dari Habib Hanif Alatas ini, teman-teman, penolakannya atas tes DNA. Bahkan, teman-teman, tidak tanggung-tanggung. Beliau mengharamkan tes DNA ini, teman-teman. Oke, langsung saja. Mari kita simak video berikut ini. Ini penting nih, yang lagi rame. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat. Ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ya, inilah Hanif Alatas, teman-teman, yang ngarang-ngarang sebuah pernyataan, katanya haram ya, hanya untuk sekedar mengecek nasab seorang itu tersambung atau tidak menggunakan metode tes DNA. Ingat teman-teman ya, jangan berani-berani mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya haram. Oke, benar teman-teman. Bahkan teman-teman, Habib Hanif Alatas ini bukan hanya sekedar mengharamkan saja, tapi tadi dia meminta pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang, melarang orang-orang untuk melakukan tes DNA untuk cek nasab mereka. Sebetulnya tidak ada yang ingin mengotak-atik nasab, teman-teman. Tapi dengan tes DNA, kita dapat memvalidasi apakah DNA kita ini sesuai dengan yang kita klaim sebagai nenek moyang kita. Apalagi kepada orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Ini tentu saja harus kita validasi. Apakah mereka ini benar-benar keturunan Nabi atau tidak? Bukan kita otak-atik nasab mereka. Bayangkan teman-teman, mereka, sebagian dari mereka, orang-orang yang mengaku sebagai habaib ini, oknum-oknum habaib ini, mereka berceramah seenaknya saja menyampaikan kisah-kisah khurafat yang di luar syariat agama kita. Bayangkan, ada salah seorang habib yang menyatakan bahwa, mengkisahkan, ada seorang muhibbinnya yang bernama Bang Maman, tidak pernah sholat, jarang ibadah, ahli maksiat,
Tapi karena saking cintanya kepada Habib tersebut, teman-teman, diceritakan memberikan seluruh dagangannya kepada Habib tersebut setiap malamnya, teman-teman. Lalu ketika Bang Maman ini meninggal dunia, Habib tersebut datang dan menuliskan surat untuk malaikat mungkar nangkir agar Bang Maman ini masuk surga tanpa hisab, teman-teman. Masuk surga tanpa hisab. Meskipun tidak pernah sholat, jarang ibadah, ahli maksiat, tapi cinta kepada Habibnya. Habibnya ini memberikan surat untuk malaikat mungkar nangkir. Ini adalah kisah khurafat yang sangat bertentangan dengan syariat agama Islam. Itu hanyalah salah satu kisah khurafat yang saya sebutkan di video ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang cukup lama mengikuti channel YouTube ini, tentu saja teman-teman sudah banyak menyaksikan video-video yang saya reaksi tentang kisah-kisah khurafat mereka. Dan bukan hanya kisah khurafat mereka saja, teman-teman. Bahkan sebagian dari mereka itu banyak yang mendawir, teman-teman. Mencari keuntungan daripada muhibinnya, meminta harta para muhibinnya dengan menjual nama nasab mereka sebagai keturunan Nabi. Ini harus kita validasi, teman-teman, agar umat tercerahkan apakah mereka ini benar-benar cucu keturunan Nabi atau tidak. Salah satu jalannya, teman-teman, dengan melakukan tes DNA. Oke, sekarang mari kita simak pernyataan dari admin channel YouTube Nasri Sunnah, teman-teman. Oke, mari kita simak. Metode tes DNA ini bukan bagian dari syariat, teman-teman ya. Ini adalah masalah keduniaan ya. Sama halnya seperti orang tes kesehatan ya, cek laboratorium, kemudian ronsen, teman-teman ya. Nggak ada yang perlu diharamkan ya. Ya mungkin zaman terdahulu mungkin untuk melakukan pengecekan nasab seorang, teman-teman, belum ada metode tes DNA yang canggih seperti sekarang ini. Maka wajar kalau misalkan ada fatwa-fatwa seperti itu. Akan tetapi teman-teman tidak boleh diingkari bahwa di zaman sekarang ini ada metode yang jauh lebih canggih. Bahkan dari para ahlinya sendiri yang mengatakan bahwa mau ratusan tahun, ribuan tahun, teman-teman, sekarang ini bisa terkonfirmasi, bisa diketahui gen seseorang itu lebih dominan kemana. Dan ternyata teman-teman bisa kita simpulkan ya, Hanif Alatos ini sebenarnya panik, teman-teman. Iya, bisa jadi, teman-teman. Bisa jadi Hanif Alatos ini dia panik sama dengan Bahar bin Smith. Kalau Bahar bin Smith, teman-teman, dia memberikan persyaratan yang sangat mustahil. Ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita, sahabatku semua. Kenapa banyak dari kalangan para habaib ini yang ketar-ketir dengan tes DNA? Sedangkan salah seorang dari habaib ini, teman-teman, yakni Habib Rizik Syihab, bahkan dikatakan Habib Rizik Syihab ini adalah ulama besar dari kalangan para habaib ini, teman-teman. Imam besar, bahkan dikatakan juga imam besar. Imam besar dari kalangan para habaib ini, Habib Rizik Syihab ini bahkan menyuruh para habaib, menyuruh orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi untuk melakukan tes DNA. Lah, kenapa sekarang menantunya Habib Hanif Alatos ini, teman-teman, mengharamkan tes DNA untuk validasi nasab mereka? Ini kan aneh, teman-teman. Coba kita dengarkan lagi, teman-teman, pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Mari kita simak. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa, ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini, ya kawan. Jadi nggak perlu lagi kita membongkar makam Rasulullah. Persyaratan yang diberikan oleh Bahar bin Smith itu sebetulnya adalah cara dia untuk ngeles, teman-teman. Dia tahu membongkar makam Rasulullah itu pasti mustahil. Maka dia berikan persyaratan yang mustahil, teman-teman. Subhanallah. Kan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana, ya kawan? Saya belum tahu, teman-teman, apakah Habib Rizik ini juga sudah melakukan tes DNA atau belum. Bagi teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, jelas sekali, teman-teman, pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Nah, sekarang muncul Habib Hanif Alatos, menantunya Habib Rizik ini. Pernyataan dari Habib Hanif ini, teman-teman, bertolakan dengan pernyataan bapak mertuanya. Dia mengharamkan tes DNA untuk validasi nasab mereka. Ini sangat-sangat nampak sekali keanehan dan kejanggalan, teman-teman. Ada apa?
panik diminta melakukan tes DNA karena ternyata ada sebuah keterangan dari Dr. Sugeng Sugiharto, pakar genetika teman-teman, mengatakan bahwa ada beberapa orang yang pernah melakukan tes DNA dari kalangan Ba'alawi, bahkan sampai 180 orang. Wow, sampai 180 orang yang pernah melakukan tes DNA dari kalangan Bani Ba'alawi di seluruh dunia, teman-teman. Dan hasilnya sangat mengejutkan, teman-teman. Oke, kita simak aja. Yang bermarga sama dengan Hanif Alatos ini, yaitu marga Alatos. Dan ternyata, teman-teman, kode yang muncul atau haplogrup yang muncul adalah kode G. Sedangkan kode G itu adalah bukan kode yang bisa terkonfirmasi, ya, atau dikatakan silsilah nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Kalau kode yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, ya, atau nasabnya tersambung kepada Rasulullah, dia harus memiliki haplogrup JI, teman-teman, ya, bukan haplogrup G, ya. Ingat, teman-teman, ya, ini. Nah, kalau tidak salah, teman-teman, kalau kode grupnya G, ada juga yang menyatakan itu DNA-nya adalah DNA orang-orang Yahudi. Ya, bagaimana? Apakah betul? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Katakan oleh para ahli, dan ini juga bertentangan dengan perkataan mertuanya yang justru menyuruh melakukan tes DNA bagi siapa saja yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Meskipun kita juga nggak tahu apakah Habib Rizik, mertua dari Hanif Alatos ini, pernah melakukan tes DNA. Nah, betul sekali. Kita juga belum tahu apakah Habib Rizik ini pernah melakukan tes DNA atau tidak, teman-teman. Bagi saya pribadi, sahabatku semua, tidak terlalu penting mereka ini, para Habib ini, cucu Nabi atau tidak. Jika seandainya nasab mereka, DNA mereka terbukti mereka ini adalah zuriyah Nabi, cucu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ajarannya menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus tinggalkan, teman-teman. Membawakan kisah-kisah khurafat, dongeng, mendawir, kita tinggalkan mereka. Meskipun mereka ini terkonfirmasi benar cucu Nabi. Apalagi tidak, bayangkan. Nah, sebaliknya, jika seandainya nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi ajaran yang mereka sampaikan kepada umat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menceritakan kisah khurafat, dongeng, tidak mendawir. Dan bagaimana para sahabat memahami agama ini, teman-teman? Tentu saja kita akan ikuti mereka. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.